jadi miskin kan habis perang dunia dua. Tahu kan kota-kota di Eropa tuh dibom, ekonominya hancur segala macam, sampai Amerika kasih Marshall Plan, pinjaman yang gede-gedean itu. Jadi ekonominya baru mulai bangun lagi sekitar tahun 60 70-an. Nah, kurang lebih itu sama kayak munculnya kegiatan rekaulan Irak yang ini. Jadi di 1990-an, 70-an ini nih kurang lebih ada beberapa tren yang penting. Pertama tuh bela diri timur mulai masuk ke barat karena di bawah istilahnya kita kan sekarang biasanya kan macam karate, kungfu kayak gitu, itu tuh bela diri yang kuno banget kan. Tapi sebenarnya kita awal abad ke-20 itu juga nggak populer. Populernya justru waktu mulai dibawa pulang sama tentara Amerika sama Eropa yang pulang dari dinas di timur jauh. Jadi banyak yang tahu di sini kalau Jepang kalah perang dunia 2 kan. Tapi berapa banyak yang tahu kalau Jepang sempat dijajah Amerika selama 6 tahun habis perang dunia 2. Jadi tahun 45 sampai 51 itu Jepang diperintah Amerika. Secara teknis itu ada apa ya namanya pengawasan militer, tapi ya secara praktis kan mereka dijajah selama 6 tahun juga kan. Sorry kan. Jadi istilahnya tapi pertukaran budayanya kan nggak cuma satu arah aja. Orang barat banyak tentara mereka yang jalan-jalan ke Jepang atau jalan-jalan ke Cina minimal sebelum dikuasai komunis tahun 49. Nah terus habis itu mereka belajar seninya, terus dibawa lagi ke Amerika. Terus ada juga arus kedua yang habis tahun 49 waktu Republik Rakyat Cina dibikin, waktu komunis menang di Cina Daratan, kan banyak orang Cina nasionalis yang kabur ke Hong Kong, terus kabur ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, terus ada lagi gelombangnya yang kabur ke Hong Kong itu, ada yang generasi mereka atau generasi penerusnya yang emigrasi ke Amerika. Ada yang tahu contohnya nggak orang Cina generasi itu yang pindah ke Amerika? Yap, Bruce Lee. Nah, Bruce Lee ini perannya besar banget dalam membangun kesadaran tentang bela diri timur, karena bisa dibilang sebelum adanya dia stereotip orang barat kalau orang timur itu kan kita badannya kecil kan, lemas, terus habis itu nggak kuat. Tapi begitu dia datang, dia nunjukin kalau orang timur bisa maskulin juga, ada maskulinitas alternatif yang apa sih yang sama itu nggak selalu ditunjukin dengan cara berat yang gotok-gotokan langsung. Kadang-kadang orangnya kelihatan badannya lebih kecil bisa manfaatin keuntungan fisik lainnya buat menyeimbangkan apa sih kelemahan mereka di sisi lain. Nah tapi itu bakal realitanya ya belakangan ya. Terus di sisi lain orang juga abad 60 70-an itu kan ekonomi di barat mulai naik kan. Kalau di sini tahun 60-an Indonesia masih miskin kan. Tapi di sana tahun 60-an itu mereka tuh ingatnya tuh zaman-zaman sejahtera, karena sebelum minyak jadi mahal tahun 70 itu banyak yang pernah nonton Mad Men nggak di Amerika? Yang seri Mad Men yang soal apa sih ya yang soal eksekutif periklanan itu. Nah itu zaman kejayaan mereka kan. Orang Amerika sampai sekarang yang konservatif ngerasa mereka pengen balik ke tahun 60-an itu. Nah karena orang banyak duit tambah banyak waktu luang, jadi bisa banyak bikin kegiatan aneh-aneh kan. Nah salah satu kegiatan yang mereka ikutin itu mereka pengen kembali meneliti nenek moyang mereka kayak gimana lagi, sama bukan cuma meneliti aja, mengalami kegiatan-kegiatan nenek moyang mereka dulu kayak gimana juga. Tapi sayangnya tahun 70-an gitu kan belum ada internet kan, paling baru ARPANET aja baru mulai kan. Ada yang tahu ARPANET kan? Jadi istilahnya pendahulunya internet yang dikembangin sama Departemen Pertahanannya Amerika, itu ARPANET, itu aja baru mulai kan. Internet belum ada, jadi gimana caranya kita nemuin sumber-sumbernya. Sementara kita tahu kan kalau zaman sekarang kita tinggal buka Wikten Hour, zaman dulu mana ada. Nah karena kesulitan sumbernya tapi ngebet banget, akhirnya banyak orang yang ngarang aja. Jadi istilahnya kayak SCA ini Society of Creative Arts and Activism, mereka bikin aturan bertarung yang pakai baju lirang sama macam-macam, tapi mereka selalu menganggap kalau itu selalu pakai nail, apa sih, baju lirang cincin kan.
sama pakai perisai. Tapi karena mereka nggak ada sumbernya, mereka jadi bentok-bentok aja. Teknik mereka yang muncul juga jadi benar-benar sangat dicocokin sama aturan pertarungan mereka sendiri, nggak peduli sama sumber-sumber awalnya bentuknya kayak gimana kan. Karena yang itu mereka belum tahu naskah sumber yang kita pakai kayak gini kayak gimana juga. Terus ada juga kegiatan reenactment yang fokusnya lebih ke kehidupan sehari-harinya, nggak selalu ke berantemnya. Ada yang soal bajunya, soal tendanya, soal masak-masakannya, itu juga masih aktif sampai sekarang. Nah, dari semua arus-arus yang sebelumnya ini, 3 yang awal ini muncul 80 awal tahun 80 sampai 2010-an tuh yang kita kenal sama pelopornya gerakan Dimas sekarang ini. Zaman dulu justru namanya lebih populer Western Martial Arts karena ini kontrasnya sama Eastern Martial Arts, bela diri timur yang disebutin sebelumnya kan. Karena orang Jawa itu mulai sadar kalau yang punya bela diri itu bukan cuma timur aja. Jadi orang barat tuh nggak selalu cuma bacok-bacokan, asal bacok-bacokan aja. Ternyata di sana ada bela diri juga. Nah, ini nih mulai munculnya tuh waktu banyak orang yang dari kalangan reenactment sama kalangan anggar itu mulai kontak sama orang-orang di universitas, peneliti-peneliti yang tahu soal itu Kak. Karena istilahnya sebenarnya orang-orang di kalangan akademis itu, di kalangan universitas sudah lama tahu kalau ada naskah-naskah soal bela diri Eropa zaman dulu. Jadi nanti kita bakal lihat ada yang namanya Hans Peter Gill sama siapa lagi itu, sama pokoknya ada beberapa akademisi Jerman yang udah tahu kalau di sana ada buku soal anggar soal pemain Belanda dulu. Di Italia juga banyak, malah di Italia itu banyak klub anggar yang nyimpen kayak fotokopian atau salinan kitab-kitab zaman dulu banget sampai abad ke-17, sampai tahun 1900-an. Cuma nggak mereka pelajari secara langsung. Nah, awal 80-90-an ini mulai mereka pelajari secara langsung. Jadi awalnya itu kita sedih juga kan. Jadi banyak orang tuh kalau nyari sumber dari fotokopian. Tapi Bung Gese ini dia dulu terkenal banget karena dia nyediain fotokopian banyak naskah sumber yang kita pakai sekarang, Marodo, terus habis itu Mayer, itu dia tuh susah-susah ngopi dari museum-museum atau perpustakaan di Eropa atau di Amerika, terus dia sebarin. Terus habis itu yang lainnya yang berikutnya ini nama-nama pelopor-pelopor yang banyak yang masih kita kenal sekarang. Matt Yellows kan, kalau yang aktif di Facebook, Matt Yellows masih sering post kan, masih sering shit post juga. Terus Terry Brown itu dia orang di Inggris yang pertama belajarin silver, terus George Silver, terus bukan cuma sebagai naskah aja, tapi dipraktekin jadi bela diri lagi. Dia masih banyak pengaruhnya sekarang karena murid-muridnya masih banyak yang berpengaruh di sana. Terus Lokata ini ini grup di Australia, kalau nggak salah Stephen N, Paul Wender, istilahnya, sama Richard Cullinan. Ya, Richard Cullinan, yaitu mereka aktif belajar George Silver juga. Tapi mereka juga belajar Italianya karena mereka penasaran. George Silver ini bilang orang Italia itu bela dirinya jelek banget, tapi bener nggak sih? Ternyata enggak kan. Nah, terus Don Julius ini di Skotlandia, ini zaman batu banget juga. Tapi satu orang yang terkenal banget keluar dari situ itu Guy Windsor. Guy Windsor asalnya Don Julius, cuma dia baru terkenal habis pindah ke Finlandia, bikin sekolah sendiri. Tapi DDS-nya sendiri masih ada sampai sekarang. Orang-orangnya aja mungkin banyak yang kita kenal secara nggak sengaja. Terus, tapi satu organisasi yang mungkin pengaruhnya lumayan besar di awal itu HECA, Historical Art Combat Association, yang belakangan jadi ARMA, Association for Renaissance Martial Arts. Pokoknya ini mereka berpengaruh karena mereka salah satu organisasi yang bikin website yang gede. Jadi tahun 98, 2000-an gitu, kalau orang nyari informasi soal Western Martial Arts itu, biasanya mereka bakal ketemunya situs HECA atau ARMA ini. Ini organisasinya John Clements. Ada yang tahu John Clements nggak? Thomas Strong. Nah,
Itu istilahnya dia tuh asalnya beberapa konsep-konsep yang kontroversial kayak harus nanti pakai sisi pedang atau tapi istilahnya sekarang pikiran dia udah gak terlalu berpengaruh lagi. Tapi istilahnya banyak bekas anggota ARMA yang eksodus, yang kabur dari ARMA waktu dia mulai jadi rada diktator gitu. Banyak yang kabur terus diriin di Malaya yang kita tahu sekarang ini. Nah, di awal-awalnya ini sumber-sumber yang banyak dipelajari itu biasanya yang bergambar kayak Tal Hooper atau yang berbahasa Inggris kayak George Silver kan. Nah, tapi kalau dibandingin sama sekarang, itu sumber-sumber itu udah nggak terlalu banyak dipelajarin karena sekarang kan udah banyak ternyata banyak naskah sumber lain yang lebih detail daripada Silver atau Tal Hooper. Itu kita baru banyak orang yang melihat gampang karena ada gambarnya. Tapi ternyata Tal Hooper itu penjelasannya nggak banyak kan. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu dia nunjukin apa ini orang bawa pedang gini, misalnya ini bom A, terus ada yang ambil, tapi mereka ngapain? Yang satu nyerang yang lain atau yang satu, jadi nggak jelas kan. Nah, terus sekarang muncul berikutnya, kalau yang sekarang era yang sekarang kita hidup ini di era yang terakhir ini, era Hima modern ini, kurang lebih munculnya istilah Hima ini, Historical European Martial Arts ini sekitar tahun 2009-2010an itu. Yang aku bikinnya itu Mac karena itu kurang lebih bersamaan sama berdirinya di MAC di Eropa, Historical European Martial Arts Coalition. Itu gue nggak tahu itu benar apa enggak karena gue nggak di situ kan, tapi kemungkinan besar benar karena misalnya kalau dia ingat dirinya tahun itu ya, karena sebelum itu emang benar-benar istilah yang WMD itu Western Martial Arts jauh lebih populer. Nah, tapi pengaruh lain yang gede banget selain itu munculnya produsen peralatan yang relatif standar. Sebelum itu tahun 2008, 2009, 2010 itu kan produsen pedang baja yang bagus itu mahal. Rata-rata Arabsen Armor, Albion itu kan harganya $500 ke atas kan, mahal banget. Terus tiba-tiba masuk Regini Peter atau Peter Regini biasanya kita lebih kenal. Itu dia bikin feather pedang latihan yang harganya dulu tuh murah banget, cuma sekitar 150 euro gitu, 150 euro. Jadi sekarang udah jauh lebih mahal kan, tapi dulu pedangnya dia tuh harganya cuma 1/3 pedang latihan yang lain, tapi kualitasnya masih bisa diterima buat dipakai latihan yang agak keras. Jadi itu bikin otomatis kalau pedang baja jadi jauh lebih terjangkau sama banyak orang, berarti kegiatannya dia jauh bisa lebih membesar juga kan. Terus itu kira-kira yang sama keluar juga Space yang bikin jaket yang relatif standar karena misalnya bisa dipakai buat kegiatan kayak gini, sama standar perlindungannya diterima relatif luas di banyak daerah. Jadi kita nggak perlu misalnya kalau kita punya jaket satu itu, kita nggak perlu misalnya kalau kita pindah dari Amerika ke Eropa, kita nggak perlu beli peralatan sama sekali baru karena standarnya beda sama sekali. Mungkin kita tetap perlu beli beberapa peralatan baru, tapi nggak perlu 100% punya kit baru kan. Minimal udah punya pedang kayak gini, udah punya masker agar sama jaket vest, itu udah lumayan sekitar 80 atau 90% investasinya masih bisa dipakai lagi kalau kita pindah slot di negara lain. Nah, terus kira-kira tahun segitu juga muncul perlombaan kayak Swordfish. Tahu kan Swordfish, terus habis itu Fight Camp juga kalau di Inggris, sama kalau di Amerika itu dulu kan sebelum itu ada WMO, Western Martial Arts Workshop, tapi itu belum seberapa banyak yang ikut. Yang justru meledaknya itu waktu ada kompetisi macam long point, terus habis itu di Vegas itu apa sih, Combat Con ya? Combat Con kan. Jadi kayak gitu, mulai ada kompetisi, mulai dilihat banyak orang, jadi mulai populer. Sama belakangan ini naskah-naskah yang dipelajari juga rata-rata yang dipilih itu yang lebih yang teksnya lebih detail, lebih terperinci. Kayak RDL ini Ringget dan Teklo. Kalau di tradisi Star Wars tuh kan dulu orang lihatnya Tal Hooper gambarnya banyak, tapi penjelasannya dia panjang. Kalau Ringget dan Teklo ini dia lebih penjelasannya biarpun gambarnya relatif dikit, tapi penjelasannya jauh lebih terperinci. Jebret. Nah,
Duh, tadi lama banget ya, satu slide aja. Sorry ya. Jadi unsur-unsurnya ini kita agak ngebut dikit di sini. Historical ini sesuai sumber sejarah. Jadi ini nih kita nggak cuma ambil senjata zaman dulu terus bacok-bacokan aja, sparring aja, terus itu kita anggap itu ilmu bela diri sesuai sama ilmu bela diri zaman dulu. Karena kalau ini ngomongin senjatanya, terus kita kita pakai dalam konteks yang 100% modern. Ilmu yang kita ciptain itu sebenarnya ilmu bela diri modern kan, cuma pakai senjata kuno aja. Jadi unsur historicalnya nggak ada. Makanya ini kenapa kita perlu melihat naskah sumber unsur H ini. Kalau European berasal dari Eropa karena ini sekarang mungkin nggak terlalu masalah banget kan, tapi ini besar karena dulu urusannya besar banget karena zaman dulu kan orang ya kalau di Eropa nggak ada ilmu bela diri kan, cuma orang pakai baju dirah berat, pedang gede, bacok-bacokan asli. Tapi sekarang nggak kan. Terus habis itu martialnya ini menjadi fungsi bela diri. Walaupun kalau dibilang praktis juga enggak kan. Zaman sekarang mana ada orang yang berantem pakai pedang kan. Mungkin ya kalau zaman Mad Max nanti bisa sih. Tapi kalau zaman sekarang ya enggak kan. Tapi praktis itu dalam artian kalau kita tes istilahnya, kalau kita tes dalam pertandingan atau misalnya pas waktu kemarin atau pokoknya kegiatan yang enggak kooperatif, itu jurusnya bisa efektif. Jadi nggak cuma kalau lawan bekerja sama kita aja. Terus arts itu merupakan bentuk keahlian yang perlu dilatih sangat biasa. Ini mungkin kelihatannya nggak penting ya, tapi istilahnya ini ya kenapa artsnya penting? Ini karena kita bentuk jadi suatu sistem yang bisa kita terusin ke generasi berikutnya. Karena kalau kita cuma tahu aja, tapi nggak bisa kita ajarin ke orang, nggak bisa kita ajarin atau kita terusin ke orang berikutnya. Berarti kegiatan kita ya ada di sini aja kan, begitu kita mati kegiatannya hilang lagi, kayak jalan perang dunia 1 dulu, kayak jalan perang Napoleon dulu kan. Jadi nggak bisa kita terusin. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Kalau untuk bela diri historical lain yang bukan dari Eropa, apakah ada? Adalah. Nah, ini justru bakal keluar nanti karena kalau saya pribadi sih melihat skema ini yang penting itu bukan bela diri, tapi metodenya sendiri. Jadi metodenya itu sendiri bisa dipakai buat rekonstruksi bela diri yang sudah mati dari wilayah-wilayah lain. Kayak Cina itu udah ada yang mulai baca sumber-sumber abad ke-16 kayak apa sih, Qi Guang itu mulai di itu lagi. Jadi mereka sebenarnya bela diri Cina belum mati kan, tapi bentuknya udah berubah jauh dari abad ke-16. Jadi turunan-turunannya bela diri yang zaman segitu mereka mulai melihat ke sumber-sumber yang lebih lama lagi buat lihat bentuk yang lebih praktis dari yang mereka praktekkan sekarang. Jepang juga, Korea itu sampai ada yang Korea itu sampai aktif banget itu di sana. Terus ada juga Afrika mulai. Tapi ya begitulah, karena dasarnya ini metode, sebenarnya ini kita bisa terapin ke wilayah-wilayah lain. Termasuk kalau ada sumbernya Indonesia juga. Tapi sayangnya Indonesia itu lemah banget dalam hal sumber teknologis ya. Jadi ya mungkin yang bisa kita temuin cuma abad ke-18 abad ke-19 aja. Nah, astagfirullah. Maaf ya kecil tulisannya. Jadi salah satu orang yang bikin penting banget, yang bikin pikiran penting banget soal pengertian 5 ini, Michael Chester yang bikin Eisenhower. Nah, kalau menurut dia pada dasarnya ada 3 jenis bela diri barat, ada 3 jenis bela diri Western martial arts. Yang pertama itu yang masih hidup, jadi kayak gulat tradisional, kayak kalau di daerah Bretanya di Prancis itu masih ada gulat. Terus habis itu kalau di daerah Wales juga masih ada gulat tradisional sana kan, atau di Cornwall. Di Swiss juga ada juga. Terus di Islandia ada pokoknya di utara ada 5. Terus habis itu ada juga Anggar modern, itu kan masih hidup kan. Nah ini kalau buat mereka bentuk-bentuknya kayak gini, ini nggak perlu direkonstruksi sama sekali. Kalau kita pengen belajar Anggar modern, ngapain pakai metode 5 kan? Kita datang aja ke klub. Kalau kita pengen belajar bulat petanya yang tradisional, buat apa kita susah-susah rekonstruksi? Kita jalan-jalan aja ke Prancis walaupun mahal. Nah,
Tapi istilahnya ini bedanya dari main sekarang ini, mereka nggak perlu rekonstruksi. Nah, tipe 2 tradisinya udah mati, tapi kita masih punya bukti-buktinya. Misalnya naskah-naskah sumber yang kita pelajarin ini, ya Aloper atau Listauer atau Marobdo atau VOB, itu masih ada naskahnya. Jadi kita masih punya beberapa gambaran yang cukup terperinci tentang seninya kayak gimana. Cuma kita kehilangan beberapa potongan-potongan yang penting aja kan, karena misalnya ya dasarnya kayak gimana. Jadi yang perlu kita ceritain lagi itu bagian-bagian yang bikin kita bisa pelajari secara utuh. Nah, tipe 2 ini yang biasa disebut iman. Ya, pas banget ya setengah ya. Jadi kalau tipe 3 ini yang udah hilang sama sekali. Jadi kayak misalnya bela diri zaman Viking itu kan dia kan udah praktis, kita nggak punya catatannya banyak kan. Paling di saga dia dibilang dia juga main pedang, terus dia baca di sini, dia baca di sana, tapi cara bacanya nggak dijelasin kayak gimana, kayak yang udah gue bilang tadi. Nah, jadi ya ini rekonstruksinya lebih susah karena biasanya kita harus pakai sumber-sumber sastra sama sumber-sumber gambar. Sama yang bikin susah itu kita nggak tingkat keyakinan kita tentang apa yang kita kerjain ini sesuai sama kenyataannya di masa lalu atau enggak, itu jauh lebih rendah karena sumber-sumbernya juga kadang kurang terperinci. Nah, sebenarnya ada sih tingkat 1,5 antara 1 sama 2 ini. Sebenarnya banyak ya yang dipelajari di masyarakat ini juga ada yang tingkat 1,5, kayak misalnya sabel tradisional Inggris kayak Howard yang dipelajari putra di belakang itu bisa dibilang 1,5 karena dia kan sumbernya belum udah gak dipraktekin sesuai naskah sumbernya, tapi belum 100% hilang. Kita masih bisa nyomot unsur-unsur dari apa sih keturunannya yang modern kayak sabel anggar modern. Nah, itu yang kita sebut probe DNA. Ini nanti masuknya belakangan di bagian metode. Jadi ini, kalau menurut pendapat pribadi gue yang gue sebut tadi, gimana ini sebenarnya yang penting itu bukan alirannya sendiri, tapi metode pembelajarannya yang jadi intinya itu. Metodenya sendiri kayak gimana? Nih, ulasan dasarnya ya, dari naskah sumber, alih kalau perlu, terjemahin kalau perlu, terus tafsirin jadi grafik fisik, terus kembangin jadi bentuk latihan, berikutnya validasi. Yang pertama, nyari naskah sumber. Nah, naskah sumber ini untungnya zaman sekarang ini kita nggak perlu bongkar-bongkar bongkar-bongkar perpustakaan atau arsip-arsip zaman dulu kayak gitu, karena sebenarnya sebelum kita udah banyak yang ngerjain kayak yang kita sebutin ini, Hans Peter Hills atau Martin Friesen, mereka udah bikin katalog-katalog soal sumber-sumber zaman dulu ini kayak gimana, Antonius Ras, Codex Wallerstein, itu Gregory Ehrhart kayak gitu. Jadi kita tinggal melihat dari mereka itu, mereka tuh biasanya ngasih petunjuk kita naskahnya disebut apa, nomor katalognya berapa, di perpustakaan atau museum mana. Jadi kalau kita pengen ngejar, kita bisa tinggal lihat aja itu, terus kejar ke museumnya atau perpustakaannya. Jadi kita udah gak perlu melototin naskahnya satu-satu lagi di perpustakaan itu, ini ada kegunaannya atau enggak, ini ada. Tetap aja sih kita masih ada orang yang bongkar-bongkar perpustakaan kayak gitu kalau niat banget. Jadi misalnya kayak tahun 2016 kemarin itu kayak Firmarko Terminiello, dia nemuin naskahnya buku kedua diganti yang katanya hilang. Yang katakan istilahnya selama berapa ratus tahun ada orang yang bilang kalau diganti nulis 2 buku, tapi selama ini kita cuma punya satu buku aja. Nah, jadi orang-orang mulai mikir kalau katanya dia nulis 2 buku, tapi buku yang kedua gak boleh diterbitin, atau dia tuh ngomong gede aja nulis 2 buku, tapi buku yang kedua gak pernah selesai. Ternyata selesai, cuma salinan yang selama sampai sekarang cuma dikit. Akhirnya ketemu sama Firmarko Terminiello, diterjemahin, diterbitin tahun 2016 kemarin. Jadi kegiatan kayak gitu masih ada sekarang, tapi istilahnya itu udah gak perlu kita udah gak perlu sebar-sebar dulu, karena masih banyak naskah yang udah ditemuin tapi belum sempat diterjemahin, belum sempat diolah, belum sempat dipelajari
berikutnya. Nah, alih huruf ini perlu karena coba lihat naskah kuno kayak gini nggak gampang dibaca kan? Insult Jordan Aman gitu. Nah, ini biarpun yang udah dalam bentuk udah dalam bentuk cetak kayak gini, ini udah dicetak ya, ini bukan tulisan tangan lagi. Tapi tetap aja karena hurufnya huruf raktur yang zaman dulu tetap susah dibaca kan. Jadi perlu kita, nah terus masalah yang lain, orang zaman dulu terutama kalau pakai tulisan tangan, kita kalau nulis tangan kita bakal cenderung banyak yang disingkat-singkat kan. Kayak kita nulis SMS aja sampai sekarang kan masih banyak singkat-singkat kan, karena biar cepat tulisnya. Nah jadi zaman dulu tuh orang banyak pakai singkatan-singkatan aneh kayak gini. Jadi singkatan kayak gini ini tetap harus kita bongkar jadi kata-kata aslinya. Kalau kita nemu sumber jalan gitu. Nah hasilnya kurang lebih kayak gini, ya kan? Kelihatan nggak perbandingnya? Insaf Jordan udah kelihatan? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum? Sudah? Belum? Nah, terus begitu kita udah ada transkripsinya ini, kita terjemahin. Ini maaf ya kalau ini tadi prakatanya yang tadi ini bagian awal ini nggak diambil karena apa sih? Contohnya agak beda dikit, ini agak bawah dikit, kayak gitu. Jadi kita terjemahin biar bisa diakses sama itu, biar bisa diakses secara umum. Karena kalau nggak diterjemahin juga kan nggak semua orang punya keahlian berbahasa kan. Jadi kita perlu terjemahan buat belajarnya. Tapi terjemahan ini guna utamanya itu bagi jembatan buat pelajarin bahasa aslinya juga. Karena kalau kita punya terjemahan sama bahasa aslinya, mulai kita bisa bandingin kan. Jadi misalnya kita Clipus itu ilmu kesatria, terus Deslangeshwer, kita jadi tahu dengan banding ini kita tahu istilahnya kan. Jadi misalnya pedang panjang itu ternyata kalau bahasa Jermannya tuh Langeshwer, terus dan kita juga jadi tahu kalau yang ininya atribusinya disebutin ini karyanya Johannes Richter gitu. Tapi istilahnya kayak gitu, jadi kita jangan terlalu tergantung sama terjemahannya sendiri, tapi kita juga lihat, bandingin sama bahasa aslinya. Karena pasti pernah nggak sih kita tergoda ini terjemahannya kayak gini, nanti kita pengen tahu bahasa aslinya kayak gimana. Banyak nggak yang pernah kata kayak gitu? Apa terjemahannya ini benar? Apakah apa yang terjemahannya ini ngasih kalimatnya secara itu benar? Karena kita sering lihat juga kan terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang artinya jadi beda banget, atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang artinya jadi beda banget. Nah, jadi kayak gini istilahnya, selain kita perlu menguasai bahasa Indonesia karena bahasa kita sehari-hari, sama bahasa Inggris karena itu bahasa internasional yang biasa dipakai di kegiatan-kegiatan lima ini, kita juga sebisa mungkin mulai sedikit-sedikit belajar tentang bahasa asli dari naskah kuno yang kita pelajarin. Caranya lewat perbandingan antara terjemahan kayak gini. Nah, terus nafsirin jadi graf fisik. Ini yang repot karena coba lihat jurus pertama aja. Jangan yang 2 sampai 3 jangan dilihat dulu ya. Jadi orang ingin membahas satu huruf semua, jadi taruh kaki kiri di depan, goloknya taruh tangan di sini, terus tangkis ke arahnya dengan tangisan yang bersatu dengan mata golok menghadap ke atas. Nah, mata golok menghadap ke atas. Tapi masalahnya mata golok menghadap ke atas biasanya kayak gimana? Kita mikir kayak gini kan, ya kan? Tapi ini jadi bermasalah karena kalau kita lihat bawahnya, bawah golok ke atas dengan gagang di atas dan ujungnya di bawah. Tapi itu namanya Solversatsun, bukan Schlechtenversatsun. Berarti Schlechtenversatsun itu kayak gimana? Ya kan? Kalau gagangnya nggak di atas, tapi matanya tetap di atas, ya kan? Jadi ada banyak kemungkinan. Salah satunya gini kan, gagangnya di bawah, tapi matanya tetap di atas. Jadi nantinya nggak kayak gini kayak yang biasa kita jalanin kayak di tradisi Jerman biasanya. Kalau jadi lapisan, tapi ini jadi agak ke posisi rada-rada antara flux sama fokus kan.
kita juga bandingin sama jurus kedua ini kelihatannya jurus kedua kan jurus pertama bunyinya mirip banget kan, tapi kenapa beda? Nah, bedanya kita lihat aja dari ini apa sih yang merah ini. Kalau yang pertama kan kaki kiri depan, terus yang kedua ternyata kaki kanan depan. Nah, terus bedanya ternyata yang pertama kalau apa sih kalau kaki kiri kita di depan, kita disuruh habis nangkis kabur ke kanan. Terus sementara yang kedua kalau habis nangkis kita disuruh kabur ke kabur ke sisi kiri lawan, kabur ke sisi kanan lawan. Jadi kalau yang pertama kalau kita kaki kiri depan, kita disuruh ke sisi kiri lawan, jadi sisi kanan kita habis nangkis kabur ke sini. Nah kalau sini jadi istilahnya habis nangkis kita melangkahnya pakai kaki belakang pada dasarnya. Nah terus yang ketiga juga yang pertama ini kan udah disebutin serangannya dari mana. Berarti kita anggap aja serangannya dari mana aja kan. Buat apa? Nah terus kedua ini kalau kita ngebahas dari bonda, ini kalau yang belum tahu itu kurang lebih kalau di meter bentuknya kayak gini. Kalau ada yang pernah baca Lego Senar, ini sebut aja Lubin Slat alias menara pengamat. Karena keren aja sih. Tapi intinya posisinya di sini. Tapi benernya ini semua posisi yang kurang lebih di atas ini ya. Jadi kalau ada orang yang banyak dari atas, taruh di depan. Nah, tapi yang di bawah, kalau ada orang yang pengen bertarung panjang di bawah, ini bertarung panjang itu berarti kurang lebih intinya di jarak jauh kan, dia nggak masuk dekat-dekat sama serangan dia masih bisa bebas. Nggak terlalu banyak bindennya, nggak terlalu banyak infosadanya. Nah, kita lihat bedanya kalau yang ini kan Solver 1 jadi gini kan. Karena bentuk serangannya beda, bentuk serangan balasannya juga jadi beda. Karena kalau bentuk tangisannya beda, bentuk serangan balasannya juga jadi beda. Karena kalau kita mulai dari posisi ini habis nangkis sama posisi hitam dan habis nangkis, serangan terbaik yang berikutnya buat balasannya jadi beda juga kan. Nah, kalau sini kalau kita pengen nyerang ke sini harus diputar lagi. Sementara kalau sini kalau kita nyerang ke sini tinggal satu putaran aja, gampang kan. Nah, berikutnya ini tadi kita udah tahu jurusnya kan, tapi kita tahu jurusnya secara teori belum selalu berarti kita bisa praktekin langsung. Jadi istilahnya apa ya namanya? Jadi istilahnya ada yang mau jadi korban nggak? Ada yang mau bantu jadi korban nggak? Satu orang. Ya silakan. Ada pedang pendek satu lagi nggak? Gak harus meter juga sih, gak harus meter juga. Gak harus meter juga. Jadi ini awalnya kalau kita pengen belajar nangkis berarti kita harus ada serangannya dulu kan. Jadi misalnya pertama itu kita ajak orang nyerang kita dulu. Saya aja 2 atau 3 kali dulu. Kedengeran nggak sih? Ya, serang 2 atau 3 kali gue nggak ngapa-ngapain dulu. Ya, jadi gitu. Karena sampai lawan yakin kalau serangan dia udah masuk. Karena kalau lawan juga nggak yakin kalau serangannya masuk, buat apa kan kita tangkis? Nah, terus habis itu kita latih bentuk tangkisannya. Itu kan misalnya serangan dari situ, ya coba gitu. Jadi kita tangkis yang dari sini. Terus diulang dulu, yang ini lagi dulu. Terus ini masih yang slide 1. Terus habis itu berikutnya kita coba exalt. Coba up gitu kan. Lah ya kan. Jadi terus berikutnya variasi tangkisan buat serangan yang sama. Jadi istilahnya sebenarnya ini kalau tangkisannya ini sebenarnya tangkisannya sendiri sama, tapi cuma kaki kita aja yang beda. Jadi istilahnya kadang-kadang kaki kita di kiri, kadang-kadang kaki kita di kanan. Yuk.
Karena walaupun kelihatannya nggak beda jauh, tapi kalau kita kaki kiri depan, kaki kanan depan, geometrinya beda dikit. Kayak misalnya kalau coba nyerang pelan-pelan, ini tangan kita nyilang badan kan. Sementara kalau ini, kalau kaki kanan di depan, tangan kita nggak perlu terlalu nyilang badan karena badan kita nggak ada kesini juga. Jadi istilahnya walaupun bedanya dikit itu perlu dilatih juga. Nah terus serangannya beda, serangannya diacak. Jadi serangannya random boleh dari atas atau dari bawah. Ya, ya. Jadi ganti-gantian atas bawah random aja. Gitu. Nah, ada diacak. Nah, terus dari ini ini benarnya udah langsung lompat ke yang 5 ya, karena kakinya udah agak ganti-ganti dikit. Nah, terus berikutnya baru habis itu kita coba serangan balasannya. Jadi misalnya kok serang, blok, ini kan. Jadi misalnya, blok, gitu. Sementara kalau kita kaki kanan, lihat bedanya gue nyerang balik ke arah mana ya. Lo bikin dulu ke situ kan, atau gitu, atau kalau kadang malas nah jadi kelihatan kan bentuknya jadi beda. Sementara kalau tangkisannya yang beda, jadi solver satu. Coba up, serangan baliknya bukan kesini lagi kan, saya jadi sini kan, atau hop ke sini kan. Ini sebenarnya kaburnya harus agak lebih jauh lagi kan, karena kalau gua kaburnya cuma segitu masih kena terusan serangannya dia. Nah, jadi dapatkan gambarannya kalau istilahnya dari satu jurus aja kita bisa dapat lebih dari satu bentuk latihan, progresi dari yang sederhana ke yang lebih lanjut. Nah, terus dari sini baru kita tes dalam bentuk sparring biasanya. Jadi kalau sparring kita bisa otomatis pakai itu enggak, atau biasanya sebelum itu malah belum sparring ya. Pasti ada satu lagi latihan yang bisa dipakai jembatan itu sama sparring. Jadi biasanya kita kayak sparring atau replay atau jadi intinya kayak sparring, tapi yang nyerang cuma dia aja terus. Kita selalu bertahan di awal. Jadi tetap kayak gitu, tapi jadi kita selalu bertahan di awal. Jadi kita nggak pernah nyerang duluan. Kita harus bertahan di awal terus serangan balik. Nah, dari situ baru kita tes apa kita bisa manfaatin itu di konteks yang nggak kooperatif sama nggak bisa diprediksi. Jadi nggak terkoreografi. Sorry. Terima kasih. Jadi ini kalau soal validasinya, ini soal pengujiannya, kita lihat beberapa kayak tadi. Apakah sesuai dengan gambaran atau gambaran dalam naskah sumber. Jadi kayak yang kita lihat tadi kan istilahnya sesuai dengan gambaran. Yang pertama mata pedangnya di atas. Tapi kalau kebalik ini Zolver 1. Masa size 1 bentuknya kayak gini juga kan? Iya kan? Kita udah lihat prosesnya yang pertama tadi. Yang ini lagi kan? Yang warna biru. Jadi juga kita perlu lihat misalnya, jadi kalau kaki kanan sama kaki kiri depan itu bedanya gimana? Kayak yang tadi itu kan. Jadi kita nggak asal kalau jurus yang buat kaki kanan depan selalu dipakai buat kaki kiri juga, karena ini bakal nanti biasanya ada pengembangannya di sumbernya juga, lebih dari satu langkah atau kalau langkahnya beda, tapi untuk jurus dasarnya ya kayak gitu. Jadi jangan diubah tanpa alasan sama tanpa bukti di naskah yang ada di naskah dasarnya juga. Terus yang kedua, dapatnya dikembangkan jadi bentuk latihan masuk akal, karena kadang-kadang kita bikin tafsiran jurus di kepala, tapi begitu kita jalanin, kita nyoba ngelatih, tahu-tahu kok nggak jalan ya. Misalnya tangkisannya kenapa tangkisan kita telat terus, atau kenapa tangkisan kita kesini nggak bisa nutup sebelah sini, jadi
masih banyak yang bolong. Nah, jadi kadang-kadang kayak gitu. Biasa kalau kayak gitu berarti kita harus balik lagi kan ke penafsiran awal. Terus yang ketiga, apakah efektif dalam latihan berpasangan? Jadi kalau kita jurusnya kita udah lumayan yakin kayak gitunya, tapi ternyata begitu dipakai dalam latihan berpasangan, begitu ada orang lain tiba-tiba ya efektif. Berarti mungkin antara naskah sumbernya salah atau kita salah nafsirinnya kan. Sementara kalau dari situ kemungkinannya mana yang lebih besar? Kita salah nafsirin atau naskah sumbernya jadi salah? Ya, kemungkinan besar kita yang salah nafsirin kan. Selalu ada kemungkinan kalau naskah sumbernya sendiri salah loh. Jadi jangan salah. Istilahnya karena zaman sekarang kan kita banyak juga kan guru-guru bela diri yang palsu kan, yang syaratan, yang apa ya? Apa sih penipu. Ya, McDojo kayak gitu. Zaman dulu juga ada. Kayak istilahnya kalau ada yang pernah baca 3227A atau Codex Dobringer itu kan mereka bilang ada Leitmeister. Pasti guru dansa, guru tari yang gerakannya banyak tapi nggak berguna karena cuma muter-muter kemana aja, nggak kena-kena. Nah, jadi sebenarnya selalu ada kemungkinan kalau sumber zaman dulu itu salah juga. Tapi lebih aman kan kalau kita berasumsi kita yang salah kan. Jadi itu. Jadi istilahnya bukan berarti orang zaman dulu nggak bisa salah, tapi kemungkinan besar salahnya di kita kan, bukan di sumbernya. Terus ini prosesnya berkelanjutan berulang-ulang, bukan cuma sekali jalan. Jadi istilahnya tambah banyak yang kita pelajari, tambah banyak yang kita ngerti, lama-lama kita jadi clear kalau tafsiran kita yang lama ada yang salah kan. Ada yang udah pernah ngalamin nggak? Pasti ada yang udah ngerasa kalau aduh ini tafsiran gue yang dulu kok tiba-tiba nggak nyambung sama jurus-jurus yang gue pakai sekarang kan. Nah kalau gitu berarti antara jurus kita yang sekarang ada yang melenceng atau yang dulu perlu diupdate, perlu diperbaharui. Nah yang terakhir, anggap tafsiran kita selalu ada salahnya. Kita gak bakal bisa nyampe sempurna kayak zaman dulu karena gurunya juga udah mati kan. Kita nggak bisa ngidupin kembali. Kalau ada yang ngidupin kembali juga ya janganlah, itu melanggar hukum alam. Jadi ya tolong jangan dicoba. Kalau ada yang punya komentar jangan di sini belajar. Nah tapi intinya kan kayak gitu kan. Jadi kita kalau salah karena kita nggak belajar langsung dari gurunya. Nah, jadi kita yang penting tuh kita selalu mendekati bentuk yang kesalahannya lebih sedikit dari yang kita belajar sekarang itu. Nah, sama ada satu lagi unsur yang lupa dimasukin di sini. Ini kan gue udah bilang tadi frog DNA kan. Jadi apa ya istilahnya? Dulu ada yang pernah nonton Jurassic Park kan? Kan DNA dinosaurus yang diambil dari nyamuk buat bikin dinosaurus di Jurassic Park itu nggak lengkap. Jadi dia dicampur di bagian-bagian bolongnya tuh bisa dimasukin DNA kodok biar jadi lengkap buat DNA satu makhluk yang bisa dikembangin dan dilahirin. Nah konsepnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang karena informasi dari zaman dulu itu nggak lengkap, kadang-kadang kita perlu pinjem informasi dari seni bela diri yang masih ada sekarang kan. Misalnya kalau kayak Hogwarts itu minjem dari Anggar Modern itu masih nyambung banget karena Anggar Modern itu keturunan langsungnya. Walaupun ada beda-bedanya, misalnya nomor tangkisannya beda. Zaman sekarang juga orang udah nggak pakai nomor tebasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi tebasan kepala, tebasan sisi. Karena orang Prancis mereka ngasih nomor tangkisan, kayak tebasan biasanya pakai nama. Kebalikan dari orang Inggris yang biasanya tebasannya dinomorin, tangkisannya dinomorin. Nah, kalau kayak gitu kan masih, tapi kadang-kadang buat yang lebih jauh kita kadang-kadang pakai DNA kodok dari yang lain. Kayak misalnya kita balik lagi ke yang tadi. Ini kan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ada yang pernah belajar Aikido nggak di sini? Ya, itu kan jadi mirip irimi sama tengkang kan. Nah, kalau kita tarik itu bisa jadi alat yang berguna buat latihan. Tapi kita jangan narik itu terlalu jauh. Jadi, zaman dulu tuh orang Jerman tuh berantemnya tapi cuma pakai ini sama tengkang aja.
Jadi sampai kalau keterusan sampai kita jadi narik paralelnya terlalu jauh kayak gitu, jadi salah juga karena itu jadi bela diri Jepang dengan istilah China. Jadi ya, jadi sebenarnya intinya itu aja sih, nggak terlalu banyak. Waktunya masih ada nggak? Habis? Oh iya, ya karena masih ada, gue kira udah habis banget. Oke ya, jadi terima kasih karena udah mendengarkan penjelasan yang berbelit-belit ini. Jadi ada pertanyaan atau ada komentar atau ada macam-macamnya? Yuk silakan. Ya. Tadi yang sehubungan dengan bilang ada kemungkinan sumber naskahnya salah. Tadi kan sempat dibilang kalau ada kemungkinan sumber naskahnya salah. Iya. Nah, pertama, kapan kita tahu bahwa sumber itu ternyata salah? Dan pertanyaan kedua adalah, kalau memang sumber itu salah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan improvisasi atau ya sudah murni kita drop aja? Itu aja. Nah, yang pertama ini susah sekali kita taunya karena ilmu yang kita pelajari ini juga kata-kata udah mati juga kan. Jadi kita nggak tahu apakah kita kalau hasil kita benar itu karena kita benar tapi nggak sesuai sama sumber atau benar-benar sesuai sama sumber. Nah, tapi dalam beberapa hal kita bisa. Jadi misalnya kalau kita lihat tadi ini ada ringek ya. Ini kan sebenarnya ringek ini yang dari Dresden kan. Ini naskah ya. Sebenarnya ringek itu ada beberapa salinannya. Ada yang di Dresden, ada yang di Glasgow, ada lagi yang di Wina. Nah, itu kalau nggak salah di salah satu jurusnya tuh ada yang istilahnya 4 dari 5 salinan itu bilang kaki kanan kita yang harus melangkah, tapi satu salinan terakhir bilang kaki kiri kita yang harus melangkah. Kalau kayak gitu kan kemungkinan besar salinan yang bilang kaki kiri kita harus melangkah ada kemungkinannya 2. Satu, yang benar itu salinan yang bilang kaki kiri kita yang harus melangkah, terus kaki kanan yang kaki kanan salah karena itu ada orang yang nyalin salah di dekat awal-awalnya, terus salinan yang salah itu disebarin terus. Tapi atau kemungkinan kedua, salinan yang lainnya benar, tapi salinan yang satu lagi itu salah. Nah, nentuinnya itu biasanya kita lihat dari tanggal manuskripnya mana yang lebih tua. Kalau misalnya ada misalnya kalau yang benar itu tersebar 1420, 1500, terus yang salah satu tuh ada di tengah-tengahnya misalnya 1470 atau belakangan banget 1600, itu berarti kita bisa tahu kalau kesalahannya itu muncul agak belakangan kan. Tapi yang susah itu kalau yang beda sendiri itu di awal-awal yang paling tua. Jadi yang 1420 bilang kaki kiri, tapi 1450, 1970, 1490 bilang kaki kanan. Nah, itu mana yang benar? Walau-walau kita nggak tahu. Nah, jadi itu perlu kita tes juga dalam sehari-hari, dalam latihan sehari-hari. Jadi sebenarnya sayangnya kita nggak selalu bisa tahu, tapi istilahnya benar sama salah itu juga bisa dibilang relatif kan, karena kalau yang tahu George Silver dia bilang kalau requiem itu nggak ada gunanya kan, ilmu pedang yang cuma tusuk itu nggak ada gunanya. Sementara kita tahu kalau ilmu pedang yang cuma bisa tusuk itu nggak selalu nggak ada gunanya, cuma kegunaannya agak terbatas dikit sama kayak gitu kan. Jadi istilahnya salah sama benernya itu ada juga unsur relatifnya, nggak selalu absolut sama ya. Kalau soal apakah itu salah atau benar susah nentuinya, itu perlu penelitiannya yang jauh banget. Jadi ya apakah kita buang sumbernya atau kayak gitu juga kita lihat tadi kan istilahnya mana sumber mana yang lebih dekat sama sumber lainnya, mana yang ternyata beda sendiri. Kalau misalnya kesalahan kita bisa lihat kalau kesalahannya itu muncul di salinan belakangan, ya buang aja salinan itu atau ganti aja sesuai salinan yang lain. Tapi kalau munculnya di awal ya terpaksa harus kita coba satu-satu. Kalau kiri kayak gimana, kalau kanan kayak gimana, gitu. Yeah. Pertanyaan lain udah habis belum? Ya, mari. Mari. Atau kalau ada yang mau komentar aja nggak nanya. Atau kalau ada yang kayak aku cinta kamu. Jadi dia.
agak lebih jelas atau malah tambah bingung? Tambah pusing. Ya, jadi kalau tambah bingung, jadi kalau ini kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan, kalau ada sesuatu yang benar, ini berarti ya untunglah benar. Tapi kalau ada yang salah ya mohon maaf, karena dia salah tuh, cuma manusia, sama pengetahuan gue cuma terbatas, sama minggu kemarin aja gue baru ganti 1-2 tafsiran. Jadi ya begitulah. Sudah bisa dibuktikan kalau tafsiran gue bisa salah. Jadi begitulah. Ya, jadi terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan atau segala macamnya yang belum tersambung sekarang, ya kita masih ada diskusi belakang lagi kan. Haus. Ya silakan balik kopi.